pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk belajar TOEFL lagi nggih. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar kembali terkait dengan structure nggih. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Oh, Sampun, Mbak. kemarin kita sampai skill 3. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar skill 4 terkait dengan verb form after have, be, and modal. Sebelum ini saya kirimkan file dulu nggih di eh, grup. Sebentar. Oke, eh, jika kita akan mempelajari skill 4, Bapak Ibu perlu memperhatikan terkait dengan penggunaan verbnya ya, penggunaan verb. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada 3 jenis verb ya. Ada verb satu. Kalau lebih mudahnya verb satu, verb 2, dan verb 3, nggih. Nah, Bapak Ibu perlu tahu jika dalam bahasa Inggris itu ada verb satu, verb 2, verb 3. Nah, dalam bahasa Inggris itu eh, ada yang bentuk regular verb dan irregular verb. Kalau regular verb, Bapak Ibu tinggal menambahkan ed ya. Misalnya walk menjadi walked ya. Tapi kalau irregular verb itu apa penulisannya? Penulisannya itu eh, apa? Berbeda-beda. Nggih, penulisannya bisa berbeda-beda. Misalnya run apa sih yang eat, ate, dan eaten ya, makan ya. Makan itu bisa berbeda-beda ya. Makan yang dilakukan sekarang, makan yang dilakukan kemarin, dan makan yang telah dilakukan itu penulisannya bisa berbeda-beda nggih. Bapak Ibu sudah bisa membuka yang di grup, file yang saya kirimkan di grup. Oke, jadi saya kirimkan terkait dengan irregular verb ya. Kalau regular verb kan mudah, Bapak Ibu tinggal menambahkan ed ya di belakang kata kerjanya ya. Tapi kalau irregular verb, Bapak Ibu perlu untuk tahu dan menghafalkan ya. Menghafalkan kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris, maka Bapak Ibu perlu untuk menghafalkan ya, menghafalkan. Eh, Adalah meningkatkan pencapaian kinerja. oke. Ya, begitu nih Bapak Ibu. Jadi untuk mempelajari skill 4 ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa bahasa Inggris dalam bahasa Inggris itu ada dalam bentuk regular verb dan irregular verb ya. Kita eh, kembali ke TOEFL ya pembahasan ini. So whenever you see the helping verb have in any of its form, have, has, having, had, be sure that the verb that follow is in the past participle form ya. Past participle form berarti verb 3 ya, verb 3. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam kalimat itu ada apa ya, kata bantu have, maka kata bantu have itu bisa berupa have, has, having, atau had. Maka pastikan kata kerja yang mengikutinya itu adalah dalam bentuk
kata kerja ketiga ya. Kalau regular verb berarti Bapak Ibu tinggal menambahkan ed atau Bapak Ibu tinggal melihat di kalimat tersebut verbnya itu ada tambahan ed atau tidak. Oke. Kalau misalnya irregular verb, Bapak Ibu harus tahu ya, apakah kata kerja yang mengikuti kata bantu have itu dalam bentuk verb 3 atau bukan. Seperti itu, oke? Contohnya ini kalau ada tanda bintang berarti it's indicate incorrect ya, mengindikasikan error ya. Contohnya seperti ini. They had walked to school. Ya, mereka telah pergi ke sekolah. Ya, di sini ada kata bantu had. Backgroundnya dulu Ada SPKT kata dulu. bantu had. Pastikan verb yang mengikuti itu harus dalam bentuk verb ketiga. Ya, nah di sini it should be had walk. Ya, jadi seharusnya they had walked to school. They had walked to school. Ini contoh kata kerja reguler yang tinggal menambahkan ed-nya saja. Ya, kemudian untuk yang kedua, we have see the show ya, kita telah melihat pertunjukan ya. It should be we have seen the show ya. Jadi seen itu adalah bentuk ketiga dari kata kerja dasar see ya. Ini verb satunya adalah see atau base formnya itu adalah see. Seharusnya kalau ada kata bantu have itu diikuti dengan sin atau kata kerja bentuk ketiga ya. Kemudian ini ada juga we has took the test. He has took the test. Dia telah mengambil tes ya. Dia telah melakukan tes maksudnya. It should be he has sorry. He has taken the test ya. Took itu kata kerja pertama harusnya he has taken the test ya. Kemudian ini having at he went to school should be having eaten ya. Having eaten he went to school ya. Setelah makan dia pergi ke sekolah. She should have did the work ya. Did di sini kata bentuk kedua. Ini at juga kata kerja bentuk kedua. Seharusnya kata kerja bentuk ketiga. She should have done work. Ya, ini juga harusnya diikuti dengan verb bentuk ketiga. Seperti itu, okay, Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya kata bantu ya, auxiliary verb ya, kata bantu. Salah satunya adalah have, ya have. Ini jika kata bantunya itu have, diingat-ingat nih Bapak Ibu. Ingat ini di apa sih di tabel ini. Jadi jika kata bantunya have, maka diikuti dengan past participle atau verb 3. Ya. Oke, ini kata bantu yang pertama. Sekarang jika the verb be in any of its form, ya. Jadi bentuk kata kerja to be dalam berbagai bentuk ya. To be itu kan macam-macam, ada am, ada is, ada are, ada was, ada were, ada be, been, and being. Okay. Untuk kata kerja to be itu bisa diikuti dengan another verb ya. Tapi verb yang mengikutinya itu harus dalam bentuk present participle atau verb ing ya. Kalau yang atas tadi kata bantu have itu diikuti dengan verb 3. Kalau to be itu diikuti dengan kata kerja verb ing ya. Contohnya we are do our homework ya. Jadi do di sini kata kerja dasar. Correct, harusnya we are doing our homework ya, kami sedang mengerjakan tugas atau PR ya. Kemudian the homework, maaf ya, maaf saya kelewatan. Jadi kalau to be itu bisa diikuti dengan verb ing atau verb 3, tapi nanti maknanya beda ya. Kalau to be diikuti dengan verb ing itu maknanya sedang melakukan sesuatu ya. We are eating ya, berarti
kita sedang makan. We are doing our homework. Berarti kita sedang melakukan, kita sedang mengerjakan, eh, kita sedang mengerjakan PR, ya. Misalnya Tom is taking the book. Berarti Tom itu sedang mengambil buku. Nah, to be itu juga bisa diikuti dengan verb 3 ya. To be juga bisa diikuti dengan verb 3, tapi nanti maknanya akan berbeda ya. Kalau to be diikuti dengan verb 3, maknanya itu berubah menjadi kalimat pasif ya. Seperti yang dalam bahasa Indonesia, kalau kalimat pasif berarti dikenai tindakan ya, dikenai tindakan. Ini contohnya, we are doing our homework. Berarti kita sedang eh, mengerjakan PR ya. Tapi jika eh, menggunakan to be plus verb 3 itu maknanya akan berubah menjadi pasif. The homework was done early ya. Homework PR-nya atau tugasnya dikerjakan di awal-awal ya. Jadi kalau eh, verb to be itu melakukan sesuatu, kalau verb to be plus verb 3 itu berarti dikenai sesuatu ya, dikenai sesuatu. Ya, misalnya ini Tom is taking the book, berarti Tom itu mengambil buku ya. Tom itu sedang mengambil buku ya. Jadi kalau is doing something itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai sedang melakukan sesuatu. Seperti itu, nggih. Kalau misalnya the book was taken by Tom, berarti bukunya diambil oleh Tom. Ini dalam bentuk pasif, nggih. Begitu ya Bapak Ibu, ini dilihat untuk tabelnya. Untuk tabelnya, jadi to be ya, to be itu bisa diikuti dengan present participle atau ing, dan juga bisa diikuti dengan past participle atau verb 3 ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada dua ya, dua bentuk ya. Jadi yang verb pertama untuk mengikuti have, kata bantu have. Untuk yang kedua verb yang mengikuti to be, bentuknya apa? Dan yang ketiga adalah ketika to be mengikuti modal ya, model models ya, models. Models itu bisa bermacam-macam ya. Di sini contohnya will, would, shall, should, can, could, may, might, or must. Ya, ini contoh modal. eh Model apapun yang ada di kalimat, verb yang mengikuti itu harus dalam bentuk base form ya. Bentuk dasar, tidak ada tambahan apapun ya. Baik tambahan ing, ed atau s ya. Jadi kalau dalam sebuah kalimat itu ada models, pastikan verb setelah models itu harus dalam bentuk kata kerja dasar, tidak ada tambahan apapun. Ya, contohnya the boat will leaving, harusnya the boat will leave at 3 p.m. ya. The boat will leave ya. Di sini bukan verbnya tidak ada tambahan ing, harusnya kata kerja dasar leave. The boat will leave at 3, and then the doctor may arrive ya. The doctor may arrive soon. It should be the doctor may arrive soon ya. Tidak ada tambahan s. Kemudian the student must taken the exam ya. Ini kata kerja bentuk ketiga ya, tidak boleh. Setelah modal harus kata kerja dasar atau take. The student must take the exam. Ya, ini dalam tabel diperhatikan. Jadi setelah model itu harus diikuti dengan kata kerja dasar. Tidak ada tambahan s, tidak ada tambahan ed, atau tidak ada tambahan in. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Intinya untuk skill ini Bapak Ibu perlu mengingat-ingat saja ya. Jadi kalau yang pertama jika ada kata bantu have ya,
jika ada kata bantu have, pastikan verb yang mengikuti adalah verb 3 ya. Verb 3 baik regular verb atau irregular verb ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan kalau have plus verb 3 itu maksudnya adalah telah ya, telah. Kalau yang to be plus verb ing maksudnya sedang dilakukan ya, sedang melakukan apa, sorry, sedang melakukan apa ya. They had walked to school berarti dia telah pergi ke sekolah. They have seen berarti mereka telah melihat. He has he has taken berarti dia telah mengambil ya. Having ate ini gerund berarti telah makan. She should have did dia sudah dia seharusnya sudah melakukan apa ya, seperti itu nggih. Kemudian kalau to be itu diikuti dengan verb ing atau verb 3. Jika verb ing berarti kalimat itu mengandung makna sedang melakukan sesuatu. Kalau jika to be plus verb 3 itu maknanya berubah menjadi kalimat pasif ya. Apa subjeknya dikenai tindakan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, jika dalam sebuah kalimat itu ada modalsnya, berarti pastikan kata yang mengikuti modal itu harus dalam bentuk kata kerja dasar tanpa ada tambahan s, ed atau ing. Oke, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin untuk menambah pemahaman kita lebih jelas, monggo Bapak Ibu mengerjakan exercise 4 ya. Ini exercise-nya eh, contoh di soal written expression ya. Jadi nanti contoh written expression seperti ini contoh soalnya. Sebanyak 25 soal. Monggo Bapak Ibu, soalnya ada 10. Saya buka 6 dulu sampai 6 dulu. Oke. Mungkin Bapak Ibu menganalisanya eh, itu ya, dicari dulu saja ya kata kerjanya ya, kata kerjanya kemudian dilihat sebelumnya ya. Dilihat sebelum kata kerjanya itu ada kata bantu, ada to be atau ada eh, models, modals ya, modals. Saya rasa yang ini mudah ya.
Oke, yang sudah bisa dikerjakan nggih di chat. Oke, sudah ada yang menjawab? Ya, Bu Siti Mulida, terima kasih sudah menjawab. Ya, yang lainnya?
Bu Mulidah baru 6 yang dijawab, Ibu. Yang 7, 8, 9, 10. Ya, biar tidak mengulur waktu, kita bahas bersama-sama saja, nggih, Bapak Ibu. Nggih, untuk yang pertama, kita lihat di sini ada by the 20s many radio transmitters ya had been built ya. Di sini ada di sini ada kata bantu. Oke, Pak Supadi, terima kasih. Ada kata bantu had ya. Jadi seharusnya jual dengan harga diskon. Jadi Bocor. oke. Suara saya kedengeran Bapak Ibu? Kedengaran Bu Nini. Oke. Jadi di kalimat ini itu di sini ada kata bantu had. Jadi seharusnya kata kerjanya adalah dalam bentuk kata kerja ketiga, okay? Build di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi ini seharusnya nopo Bapak Ibu? Will T. Build, build pakai T, oke? Oke. tapi kalau bukan public Selanjutnya, Mulida bocor. karena apa? Dia memiliki beberapa ekspor. Dikecilin paling. oke. Jadi untuk kalimat yang kedua, oke, di sini ada kata bantu has, oke. Kata bantu has di sini ada rose. Seharusnya kata kerja bentuk ketiga rose, nopo Bapak Ibu? Raisin. Ya, reason ya. Reason, tulisannya reason. Oke. Raisin. Selanjutnya nomor 3 di sini in areas of volcanic activity may contains. Ya, di sini ada modal may. Ya, jadi seharusnya kata kerjanya apa? Kata kerja bentuk dasar. Kalau kata kerja bentuk dasar berarti without s. Jadi may contain. Oke. Kemudian yang nomor 4, Cro-Magnon man was named after the cave in where the specimen were discovered. Ya. Ya, nomor 4. Named. Ini mute. Ya. Di sini ada to be was ya. Nah, di sini ada to be was diikuti dengan names. Ingat kalau to be berarti harus diikuti dengan verb ing atau verb 3 ya. Nah, kira-kira ini harusnya verb ing atau verb 3 Bapak Ibu? Jadi Cro-Magnon itu menamai atau dinamai. Ini pasif ya. Pasif. Oke, harusnya pasif. Berarti ini harusnya was named after the caves ya. Oke, selanjutnya number 5. Bin. Ini apa? Si. Ya, di sini ada has. Jadi seharusnya di sini diikuti oleh been ya. Has always been played ya. Jadi yang mengindikasikan itu bukan played-nya tapi been ya. Ini bentuk kalimat pasif. Ya, ini bentuk kalimat pasif ya. Jadi kan has been played ya. Telah dimainkan oleh ya. Telah dimainkan oleh. Oke, number 6. Di sini ada will, it should be followed by past form. Harusnya defend ya, defend without ing. Oke, number 7. Di sini ada was ya, inaugurating atau inaugurated. Dikukuhkan apa mengukuhkan? Dikukuhkan. Inaugurate. Pasif ya, inaugurate. Bacanya bukan inaugurated ya, tapi D-nya itu menekan, inaugurate. Ya, inaugurate. Ya. Nomor 8.
Hmm, Be. Be ya, harusnya apa? Ini become, become, become. Become. Pakai O ya. yeah. Become. Ya, sama seperti verb satu ya. Become, became, ya. Oke, Becoming, yang Bu. ini dalam Bukan becoming. Itu kan yang satu growing ya, supaya Sama. apa namanya? Namanya sama ya. sejajar ya. Setara. Growing and becoming gitu. Setara enggak? Bukan gitu. Enggak. Sebentar. Baik, became a Bukan. and growing community of. Ini konteks kalimatnya sepertinya berbeda, Bapak. Plymouth had became telah menjadi viable dan tumbuh. Ya, ini artinya berbeda. Plymouth had became, ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Ini apa? Was the crop ya. Ini was-nya itu tidak diikuti dengan verb ya. Ini noun ya. Which the eminence on and Hebron of Virginia were ya. Jadi ini harusnya were based ya, berada. Best. Ya. Selanjutnya because there may be according to ini apa? P. Identify. Maybe score the answer nanti oh ya ini modal ya, modal mas harusnya Identify. identify and sequence the actual chance contributing to type I There may. ya ya di sini kata kuncinya mas ya, mas identify. Oke, the answer is B. Oke, and then begitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama dianalisa dulu kata kerjanya, kemudian dilihat depannya kata kerjanya itu apakah ada kata bantu atau to be atau modals yang digunakan ya. Jika ada kata bantu had, pastikan kata kerjanya verb bentuk ketiga. Kalau ada to be, pastikan verb yang mengikuti itu bentuk verb ing atau kata kerja bentuk ketiga. Dan kalau di depannya itu ada modals, pastikan kata kerjanya itu dalam bentuk dasar ya, tanpa ada tambahan s, id atau ing. Oke, kita lanjut ke skill 5, form of the passive. Ya, how to form the passive. One way that the passive can be tested on the TOEFL test is simply with the input of the passive. The following are example of passive error that may appear on the TOEFL. Ya, jadi bentuk pasif yang ada di soal TOEFL itu kemungkinan penggunaannya yang error ya. Kita perlu tahu kalau bentuk pasif kan was plus verb 3 ya. Kita perlu tahu apakah artinya itu di atau me ya. Contohnya, the portrait was painting by a famous artist ya. Nah, kalau ini artinya potret melukis oleh a famous artist ya. Harusnya ini dalam bentuk pasif, harusnya dilukis ya. The portrait harusnya was painted ya. The portrait was painted by famous artist. Jadi potretnya itu dilukis oleh artis terkenal ya. Kemudian yang kedua, the project will finish by Tim. Di sini seharusnya the project will finish. Harusnya kan ada to be-nya nih Bapak Ibu, harusnya kan ada to be plus verb. Nah, di sini karena ada kata bantu modal will, jadi seharusnya di depannya verb 3 ini harus ada be ya. Bentuk dasar dari to be itu being ya Bapak Ibu. Jadi the project will be finished by Tim ya. Kalau yang atas ini kan to be langsung verb 3 ya. To be langsung verb 3. Tapi kalau yang ini ada modal will ya. Jadi kalau ada modal will sama verb 3 dalam bentuk passive form itu
harus ditambahkan to be. Jadi will be finished, must be finished, can be finished. Seperti itu, nggih. Jadi kalau ada modelsnya harus ditambah dengan be ya. Seperti itu. Ini contoh ini apa patternnya ya, formatnya seperti ini. Be plus participle, dan biasanya kalau dalam bentuk kalimat pasif itu ada tambahan by something, by object ya, oleh siapa ya. Jadi kalau misalnya kalimat pasif ada setelah kata kerja itu ada tambahan by someone atau by something, itu dipastikan kalau kalimat tersebut dalam bentuk passive form ya, passive voice, dalam bentuk passive voice. When there is no object, with or without by after be, you must look at the meaning of the sentence to determine if the verb should be active or passive. Ya, jadi jika uh, tidak ada objeknya setelah verb, apa Bapak Ibu perlu untuk memahami ya, memahami kalimat itu maknanya apa, artinya sama ya. Apakah kalimat itu subjeknya melakukan tindakan atau justru subjeknya itu dikenai tindakan ya. Sentence with an incorrect passive verb and no by object to tell you that the verb should be passive are the most difficult passive error to recognize on the table. Yes, ya. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu ada by-nya, akan mudah ya, akan mudah dipahami kalau ini dalam bentuk pasif ya. Tapi jika tidak ada by-nya itu yang agak sulit ya. Contohnya, we mail the package at the post office ya. Ini kan apa? Ini kalimat positifnya seperti ini ya. Kita mengirim surat paket di post office. Kemudian the letter was mailed by us today before noon ya. Suratnya kita kirimkan suratnya dikirimkan oleh kami, oleh kita hari ini sebelum siang. The letter was mailed today before noon ya. Kalau yang tengah ini ada keterangan by us ya. Ini mungkin mudah dipahami kalau itu dalam bentuk pasif ya. Tapi kalau yang contoh ketiga ini the letter was mailed today before noon ya. Ini agak susah dipahami karena tidak ada indikasi, tidak ada by us ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya. Mungkin apa maknanya ini kira-kira surat itu mengirimkan atau dikirimkan ya. Mungkin kalau subjeknya itu benda, tidak juga ya. Intinya Bapak Ibu perlu apa ya? Perlu memahami kalimat itu konteksnya itu pasif atau aktif. Dengan cara setidaknya bisa memahami subjeknya apa, kemudian verbnya apa. Apakah subjeknya itu melakukan tindakan atau dikenai tindakan. Ya, kalau melakukan tindakan berarti aktif, kalau dikenai tindakan berarti pasif. Oke. Ini active and passive meaning. Kalau aktif itu the subject does the action of the verb. Ya, kalau kalimat aktif itu berarti subjeknya itu melakukan tindakan ya. Kalau pasif berarti subjeknya itu apa? Menerima tindakan ya. Contohnya ini, letternya diapakan? Oh, letternya dikirimkan ya. Kalau aktif berarti subjeknya melakukan apa? Subjeknya mengirimkan package atau mengirimkan surat. Seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Oke, untuk membedakan active and passive voice. Oke, Bapak Ibu, untuk ini saya rasa sudah jelas nih. Monggo Bapak Ibu dicoba, ada dua bentuk, yang satu structure question, yang satu written expression question. Oke, yang nomor 1, 2 silakan dikerjakan dulu.
Ini turun soalnya Mbak. Oh iya turunnya. Iya, apakah sudah selesai? Monggo kalau sudah selesai ditaruh di chat jawabannya.
Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Oke, thank you. Thank you Pak Supadi. Apa lagi nih? Pak Wahyudi, good. Ya, kita bahas lagi nggih. Nggih, yang nomor 1 ini sudah bisa dipastikan pasif ya. Ini juga pasif, ini dalam bentuk pasif. Tapi kita lihat bagaimana penyusunannya ya. Eh, ini bla 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 discussed by ya. Berarti di sini baru ada verb. Berarti di sini baru ada verb. Berarti yang dibutuhkan pada kalimat ini adalah subject ya. Subject dan auxiliary-nya ya, kata bantunya ya. Kira-kira yang mana ini? The problem had already discussed ya. Diingat-ingat kalau dalam bentuk pasif berarti harus ada to be-nya ya. Ini eliminasi, yang A eliminasi, kemudian yang B the problem is Had already already been. ya, ini di keep ya, ini di keep. Kemudian the problem had already been Already been. keep, ini juga ada be-nya, ini ada is-nya. Kemudian the problem has already discussed ya. Ini tidak ada be-nya ya. Jadi ini dieliminasi yang D. Oke, kemudian mana sih yang betul antara B sama C? Ya, kita lihat kalimat klausa keduanya ya. Ini kan ada 2 klausa. Kalimat ini ada 2 klausa yang dihubungkan dengan when ya. Kemudian kita lihat klausa yang keduanya. It was proposed again by the supervisor ya. It was proposed again by the supervisor. Ini kalimat keduanya klausa keduanya itu dalam bentuk lampau nggih. Klausa keduanya dalam bentuk was. Nah, kalau yang klausa pertama menggunakan is, berarti kan ini tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi kita cari kalimat yang kita cari pilihan jawaban yang sama-sama di waktu lampau. So the answer for this question is the problem had ya Already. had sama was already been discussed by the board of director ya. Jadi Bapak Ibu perlu menganalisa dengan teliti ya. Kalau dalam sebuah kalimat itu ada 2 klausa, pastikan sejajar ya, pastikan sejajar. Kalau dalam bentuk lampau, klausa kedua dalam bentuk lampau, maka klausa pertama juga harus dalam bentuk lampau ya. Oke, itu yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2, much of the carnage of elephants, giraffe, and big cats, bla bla bla, and carrying hunter ya. Jadi pembantaian terhadap gajah, jerapah, dan kucing besar. Ini pasti ini komitmen dilakukan ya, dilakukan uncaring hunter, pemburu yang tidak bertanggung jawab ya, pemburu yang kejam ya, pemburu yang kejam. Nah di sini berarti must commit ini tidak ada be-nya ya, nasi must be committed uncaring hunter, must be ini ya oke lah, ini boleh masuk ada to be-nya. Kemudian must have committed ini tidak ada to be-nya. Kalau yang ini must have been ya, must have been committed. Di sini ada by-nya. Kira-kira jawabannya yang B apa D? D. D ya, delta ya. Delta ya. Ya, delta. Karena di sini ada by-nya. Oleh siapa? Oleh uncaring hunters. Seperti itu, ya. Selanjutnya untuk nomor 4. Di sini ada particular issues that concern teenager were covering in the half hour program ya. Di sini apa kira-kira? Covering. Ya, covering harusnya Covered. Ya, Covered. ya, D-nya ditekankan, covered. Ya, Covered. 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 Tapi Covered. sulit. Iya Bu, biar nggak ngantuk. Ya, oke. Ya, ya. Selanjutnya number 5. Electrical impulse may also pick up by ya. Ini ada by-nya, berarti
ini itu harusnya dalam bentuk pasif ya, dalam bentuk Main. pasif. Oke, di sini ada electron impulse may. Also harusnya apa? May also Setelah may apa tadi? Setelah will apa tadi? Mana ya? Hah? Setelah will harusnya ada apa tadi? Will be. Be. Ya, Will jadi ini be. harusnya may Maybe. also Mau also be Be. picked up. Ya, Be. jadi ya, Oh, jadi ini be-nya berarti kurang itu ada B-nya. di depannya verb-nya ya, Bukan bukan setelah ini. may. oke. Ya, Also ya. be. Jadi Oh, jadi pilihannya adalah C. B-nya itu sebelum verb. Ya, jadi harusnya electrical impulse may also be bukan picked P. up by, ya bukan maybe, tapi may also be, Ada buaya. Ya. ya. Pick. Oke, Bu, Bu, ya. Bu Nining. Ini Dalam kadang-kadang kita ke apa ya? Kejebak. Ini mungkin sama-sama si. Kirain itu habis Mei itu pick. B, Be. B kan? Langsung pick. Bukan be picked. Oh, oke. Ini karena Eh, di sini ada by ya, by eh, ya, tetap pick. Berarti kurangnya B-nya ya, B ya, auxiliary-nya. ya. Jadi Mm-mm. impulse elektrik may also be picked up, bisa diambil oleh saraf optik Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Bisa diambil oleh Mm-mm. saraf optik. Nah, tadi kan disampaikan kalau misalnya di sini ada by-nya, itu akan mudah dianalisa ya, mudah dianalisa kalau ini kalimat dalam bentuk pasif. Ya, berarti karena karena di sini ada by, jadi kemungkinan besar ini kalimatnya dalam bentuk pasif ya. Kalau dalam bentuk pasif berarti di depan verb itu harus ada to be-nya ya. Iya. Dengan cara menambahkan, jadi bukan setelah ya. Kalau electrical impulse may tidak ada also-nya mungkin membingungkan ya, mau ditambahkan di setelah may atau sebelum verb. Jadi yang betul adalah sebelum verb, ya. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, yang salah bukan B ya, tapi C ya, karena to be itu melekat pada verbnya, ya. To be-nya itu melekat pada verbnya, bukan pada modalsnya ya. Seperti itu, nggih. Oke. Oke, number 6. The training for a job habits of being replaced. Nah, ini di sini ada by-nya ya. Jadi ini pasti Replace. ya harusnya of being Replace. replaced. Being Ya, replaced. ya. Replace it. Ya, ini bentuk replaced. Replaced. B-nya ditekan replaced. Ya, oke, Bu Anu, guyonan. Oke, ini bentuk to being ya. Karena setelah of itu harus diikuti dengan verb ing ya. Of being replaced by a machine. Ya, jadi jawabannya D. Oke, on June 30, nanti International Kid Mission were aided and extra. Where? Nah, ini kalimat aktif atau pasif. Itu kan On June 30, 1992, Aktif ya. Nggak ada International berarti aktif. Timekeepers, ya, International Timekeepers, apa ya, penjaga waktu ya. Ini jadi subjeknya timekeepers ya, Bapak Ibu, di depannya preposisi ya. pasit bukan ya? Apa? On June 30, 92, International Timekeepers in Paris. Jadi timekeepersnya itu penjaga waktunya itu ditambahkan atau menambahkan? Menambahkan. Jadi menambahkan apa ya, beberapa detik tambahan. Tuh, ya. Ya, jadi menambahkan atau ditambahkan, timekeepersnya itu menambahkan atau ditambahkan? Menambahkan. Ya, menambahkan. On June 30, International Timekeepers in Paris added an extra second to the day. Jadi tahun 92, Juni 92 itu penjaga waktu di Paris itu menambahkan
beberapa tambahan detik pada saat itu, pada waktu satu hari ya. Telat mungkin ya. Bukan telat, maksudnya menambahkan waktu terkait dengan perputaran perputaran matahari ya. Oke, jadi ini dalam bentuk pasif nggih Bapak Ibu, jadi seharusnya tidak menggunakan to be. Oke, next. Oh, Berarti B ini, Bu. B harusnya positif. Hmm. B, Berarti ya. aging. Jawaban nomor 7 B. Hah? Tanpa to be ya, Bu. Power. Ini tanpa Tanpa ini. were maksudnya, tanpa to be. Ya. Oh, pas ya. Iya, karena ini bentuknya aktif, jadi were-nya dihilangkan ya. Bentuk Ya. past tense. Bentuk past tense karena ini kan di waktu lampau jadi menggunakan Iya. verb 2 aided ya, aided. Okay, number 8. The report could not be turned in on time because all the needed work. Apa kira-kira ini? Dan Apa? dan apa Ini sudah ada B, ini sudah ada B, turn in udah betul ini. Laporannya tidak bisa dikumpulkan tepat waktu, ya, could not be turned tepat waktu karena semua yang dibutuhkan, semua kebutuhan maaf, because all the needed karena semua kebutuhan, karena semua pekerjaan yang dibutuhkan dihilangkan lah ya. Jadi ini harusnya apa? Dihilangkan ya berarti. Pakai past tense. Need-nya tuh. Bingung ini. Ini di depannya lost itu to be. Losting. Were lost. Depan. Was ya, Bu? Ya, was lost. Was. Ya. To be. Berarti To be past tense. To be Ya, past tense. jawabannya. Was. berarti were lost. Ya, were lost. All. Ya. Gimana ulang Ibu? The report could not be turned in. Ini kan sudah tidak bisa dikumpulkan. Ya, Ini kan sudah betul. Okay. The report could not be turned in. Tidak On bisa time. dikumpulkan. Ini bentuk pasif yang B ini sudah betul nggih. Could not be turned in on time because all the needed work. Karena pekerjaan yang dibutuhkan hilang ya, atau hilang itu dalam artian dihilangkan oleh seseorang ya. Jadi ini harusnya dihilangkan, seharusnya bentuk pasif. Tinggal ditambah to be ya, were lost because all the needed work were lost ya. Were lost. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi ini jawabannya adalah D. Oke. Pak Padi bener kabeh luar biasa. Siapa? Pak Padi. Supadi. Oh iya, master kok. Master ya. Anu, Mantap. feeling wi. Oh, pilih. Jadi Ya, itu tiru. baru feeling hitung benih. Tapi nek feeling itu kadang tergantung mood, Pak. Oke. Tuh kalau nggak lagi mood ya apik ya. Oke. Pak Padi tadi yang terkait dengan yang ini growing, Pak Padi. Ini growing itu sejajarnya dengan ini nggih, Bapak. Aduh. Growing. Growingnya itu sebentar. Oh, yang di atas. Ini nih yang tadi yang di atas. Available and growing community ya. Jadi tadi Pak Padi kan bilangnya bukan sejajar dengan had become, tapi sejajar dengan available and growing community. Available dan growing community. Jadi maksud komunitas yang layak dan berkembang seperti itu, nggih, Pak Padi. Pak Padi. Pak Padi bilang. Siap. Ya, oke. Siapa apa kok. Terakhir kita akan belajar, tadi kan kita belajar terkait dengan verb nggih. Sekarang kita belajar terkait dengan penggunaan noun nggih. Noun itu berarti kata benda nggih. Jadi dalam apa namanya? Bahasa Inggris itu ada yang namanya singular and plural nouns ya. Kata benda jamak dan kata benda tunggal nggih. A problem that is common in written is singular noun. Ya, jadi
A problem that is common in written expression question as is singular noun used where a plural noun is needed. Ya, jadi penggunaannya itu kurang sesuai ya. Harusnya menggunakan singular tapi ditulisnya menggunakan plural ya. Contohnya on the table there were many dishes. Ya, di sini ada many harusnya diikuti dengan banyak ya. Ini kan banyak ya. Ini banyak jadi harusnya dishes ya. Dishes ya. Kemudian di sini the lab assistant finish every. Every itu harusnya diikuti dengan kata benda tunggal ya. Jadi dalam eh, penggunaan kata benda itu ada aturan di dalam bahasa Inggris di mana untuk beberapa kata itu like agreement ya, like agreement dalam bahasa Inggris jika sebuah kata itu bisa diikuti oleh singular atau plural nouns ya. Ini di dalam tabel bisa dilihat untuk kata-kata ini itu untuk kata-kata each, every, single, one dan a itu harus diikuti dengan kata benda tunggal, oke? Each setiap, every setiap, single satuan ya, one atau a itu harus diikuti dengan kata benda tunggal, ya. Kemudian untuk yang kata benda jamak itu jika diawali dengan both itu berdua ya, keduanya kalau dalam bahasa Indonesia keduanya. Kemudian two itu juga diikuti dengan kata benda jamak, many beberapa, several beberapa, various berbagai ya. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu untuk apa ya? Menghafal mungkin ya. Hafal jika kata-kata each, every, single, one dan a itu diikuti dengan singular noun. Sementara kalau both, two, many, several, various itu diikuti dengan kata benda jamak atau plural noun. Nah, selain kata benda tunggal dan jamak, dalam noun, dalam kata benda itu juga ada kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau yang bisa dihitung berarti kita bisa menghitung ya, 1 buku, 2 buku, 3 buku. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau yang tidak bisa dihitung itu seperti cairan, perasaan, udara dan lain-lain ya, yang bentuknya abstrak yang bentuknya abstrak ya. Contohnya di sini ada milk, happiness, ada water, oil, shampoo, kemudian ada security, excitement atau hope ya, harapan ya. Itu kata benda yang tidak bisa dihitung, bentuknya abstrak biasanya ya, cairan atau abstrak ya. Apa namanya? Nuwun sewu Bu Nining. Air kan bisa dihitung Bu, 1 liter, 2 liter, 600. Kalau ada tambahannya, a cup of coffee itu bisa dihitung. Tapi kalau airnya saja itu tidak bisa dihitung, Bapak. Kalau mau bisa dihitung berarti harus ada tambahan ukuran. A cup of coffee, misalnya a bowl of a bowl of water seperti itu, Bapak. Ngitung beras Pak Padi. Ya, siap. Harus ada ukurannya ya, harus ada ukurannya. Apa tadi liter of water ya. Jadi harus ada ukurannya gitu Bapak. Kalau misalnya langsung water atau oil itu tidak bisa dihitung ya. Nah, yang mengindikasikan itu apakah bisa dihitung atau tidak itu dengan menambahkan di depannya much or many ya. Kalau much itu bisa dihitung nggak? Much itu tidak bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung itu adalah many ya. Contohnya has seen much foreign film ya. Jadi much itu harusnya untuk kalimat untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Harusnya ini he has seen many foreign film ya. Dia telah melihat beberapa film dari luar negeri ya. Oke, kemudian he didn't have many fun at the movies ya. Harusnya he didn't have much fun ya. Much fun ya.
Seperti itu. Ini fun itu bentuk abstrak dari perasaan ya. Much Seperti love. itu ya penggunaannya seperti itu. Dan terkadang kita juga bisa menggunakan feeling ya. Kayaknya kalau foreign film itu kalau di apa gabungkan dengan much nggak cocok deh. Harusnya Yasin many foreign. Ya kalau kita sering menyimak bahasa Inggris kan Ilmu cocok-cocokkan ini. ya tetap cocokkan. Feeling Bu kadang-kadang Bu. Iya, he didn't have many fun. Harusnya much fun ya. Oke, ini kata-kata yang apa? Yang digunakan untuk countable nouns dan uncountable nouns ya. Jadi untuk countable noun itu diawali dengan many, number, few, fewer ya. Many bird, many film, number, number of student, fewer. It is fewer ya. The student here is fewer than at that university, misalnya seperti itu. Kemudian for uncountable noun, kata-kata yang apa diikuti dengan countable noun itu misalnya much water, much apa tadi much fun ya, much excitement, amount, little dan less ya, less water atau apalagi misalnya Less sambung. Betul. little fun gitu ya, little fun ya, kesenangan yang sedikit gitu ya. Oke, kurang 10 menit Bapak Ibu, kita coba ya untuk mengerjakan 5 minutes maybe 10 minutes, nanti kita jorok sedikit Nomor ini 1 sampai sampai 8. 8. Mati. Perbedaan mati. Mati.
Hmm. Times. Hmm. Times. Hmm. Ya, sudah ada yang ngisi. Coba-coba, Bu. Coba-coba, tapi Ya, biasanya. coba. Dengan pemahaman sangat terbatas. Coba-coba. Ya, sekarang sih sebetulnya nih, ini ada match. Ya, itu. Iya, jawabannya mah ini ada match, ada bot. Berarti jawabannya itu yang salah gitu ya. Ini apa ada small numbers. Small, small, small number. Small numbers. Di sini ada numbers. Terus mana lagi? Time apa ya, Bu? Hah? Verb time. Eh? Yang nomor 4 ini bukan time ini. Karena Oh, depan several sifat. ya, ada several ya. Ya, Ada several. Ya, terus mana lagi kata-katanya ini? nomor 5 ya. Nomor 5 apa ini? Nomor 5 itu time. Time. Another, sebentar, the great artist of the time. Oh, sebelumnya. Time. Oh, ini. Artis. Artis apa time? Jenengan sing artis. Bu Siti ya lah, kapan pulang ya? Artist of the time. Other Tenang, tenang. artist of the Hmm. time. And the most used in the first. Kangen karo Pak Asrin, Pak. Hmm. Artis ya, Bu. Apa artis Ya, ya? artis. Hmm. Artis ya. Ada another. Ya, an. Another. Hmm. Terus Ini kan sebetulnya subjeknya cuma ini aja nih, artis ya. Terus ini all the time bla 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 sampai sini. Terus in the colonies ya. Jadi sebetulnya kalimat utamanya cuma another great artist was Paul Revere. hmm. Oke, number six apa ini? Same artis. Flex Person, people. person. Ini bisa dihitung nggak? Bisa. Hmm. Orang. People. Yes. And ya, berat karena spend many of it. Ini apa ini? Many. Nih. In the they had hired than any. Nanti kita ini bukan jawabannya ya. Nanti kita tentukan kira-kira ini kan sedang mencari apa namanya Kunci. Petunjuk, Bu. Mencari Keywordnya. petunjuk. minta petunjuk dulu ya. Terus tinggal kita cocokkan dengan kata bendanya ya. Sekarang kata bendanya di sini ada cis, terus di sini ada side ya. Ini ada number of carbon dioxide ya, several time. Terus ini artis berarti ya. Artis. Another. Ya berarti ini artis ya. Ini artis. Nah tinggal kita cocokkan. Ini 10 person, many of each time.
Number. Number of millionaire. Millionaire. Nah, sekarang kita tinggal apa cocokan ya, cocokan bisa dihitung apa tidak ya. Ya, Council live in much differences. Nah, ini eh, yang betul kan sis-nya ya. Yang betul kan sis-nya. Sis itu jamak atau countable atau uncountable. Bisa dihitung nggak? Tidak loh. Enggak. Ini sis bisa dihitung karena ada S-nya ya. Bisa ya? Oh, karena ada Oh, S-nya ya. sales. Ya, Sales. sis, Sales. Sis lautan, bukan sil. Lautan. Hah? lautan. Loh, nomor Beda karo 1 kan? air ya, Bu. Ya, more than one ya bisa dihitung. Lautan Oh, bisa dihitung. Dalam bahasa Inggris itu lautan bisa dihitung ya. on. Ini harusnya Lautan Kirain satu, many. lautan dua, konsil. lautan tiga ya. Jadi ini Bukan seharusnya apa? Konsil. B harusnya apa? Kalau yang bisa dihitung apa? many. Many. Yes, it Many should be many difference. differences. Ya. Lupa ini. Oke. Many. Kemudian di sini ada kata kuncinya both ya. Both kedua sisi ya. Keduanya. Kedua Ya. sisi. Jadi ini harusnya yang Side. pilihannya di Side. di katanya. Both-nya betul. Berarti yang tidak sesuai adalah sides. Harusnya apa? Side. Both Sides. sides ya. Jadi S. kalau ada both bisa dihitung, tapi harus ditambah S kata bendanya. Oke. 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 Selanjutnya apa namanya? Ini karbon dioksida itu bisa dihitung atau enggak? Enggak. Enggak ya. Tidak. Jadi ini harusnya apa? Mana sih tadi? Nih, Oh. harusnya Amount. Bisa number dihitung Bu, Bukan harusnya. karbon number. dioksida Bu Nining. Hah? Karbon dioksida itu bisa dihitung. Ya dalam Ada dalam IPA ada Takaran. ukurannya ya. Ukuran takaran ini ya no. jadi 35 sampai 45. Ampun Pak, Ya saya nggak tahu betul. kalau itu Pak. Milimeter Hg ya. Nah, Iya itu Ampun, kan karbon dioksida itu untuk analisis gas darah kan. Ada Iya. pH, kalau pH itu ya 35 sampai 45. Kalau PaCO2, PO2 kan ada semua itu. Nah, saya tadi mikirnya di situ, berarti bisa dihitung. Iya, satuan. tapi ini iya kalau ada Tergantung soal satuannya kali bisa Bu. dihitung Pak. Tapi kan Satuan. ini karbon dioksida secara umum. Tergantung Kalau soal. karbon dioksidanya saja itu tidak bisa dihitung. Tapi kalau misalnya mau apa sih? Berarti apa Pak? Satuannya tadi Pak? Tekanan, Satu, pressure tekanan. Iya, Harus ada. PaCO2. carbon PaCO2 itu dioxide pressure ya. Small number of carbon dioxide pressure. Mungkin kalau ada tambahnya seperti itu Pak. Jadi kalau mau bisa dihitung itu harus ada ukurannya Pak. Misalnya a bottle of water ya, a bottle of water ya. Jadi airnya itu sudah Berapa botol air? ini di botol-botol. Jadi itu bisa dihitung. Tapi kalau air itu menurut bahasa Inggris ya Pak, menurut bahasa Inggris kalau air secara umum sebelum di botol-botol itu berarti itu dianggap sebagai tidak bisa dihitung Pak. Ya, saya sih cuma ngikut aturan. Jadi hemoglobin juga nggak bisa dihitung itu ya? Apa Pak? Hemoglobin Bu bisa dihitung, hemoglobin. Hemoglobin kalau menurut saya tidak bisa dihitung Pak. Bisa. Tidak bisa Tapi dihitung. kalau ada Karena itu berupa kata-kata cairan. kadar, mungkin kalau Pak Mungkin kalau penulisnya ada ada kadarnya kadar. bisa Ya. dihitung. Jadi kalau mungkin sudah dipak-pak dalam sebuah wadah itu bisa dihitung. Tapi kalau aturan dalam bahasa Inggris kalau cairan secara umum dan perasaan ya cairan secara umum belum dipak-pak Bendanya. itu berarti tidak bisa dihitung ya. Secara umum cairan atau perasaan itu aturannya tidak bisa dihitung Iya. seperti itu. Kecuali kalau cairan sudah dipak-pak dalam sebuah wadah, misalnya semangkok apa sih ya? Cup, botol, Bubur gelas. gitu ya, semangkok bubur itu juga mungkin bisa dihitung. Kemudian segalon air atau segalon bensin gitu, itu kan sudah dipak dalam galon, jadi itu bisa dihitung. Kalau sepemahaman saya seperti itu Bapak, kalau cairan secara umum tidak bisa dihitung,
perasaan secara umum juga tidak bisa dihitung. Ya, jadi ini karbon dioksida karena secara umum karbon dioksida itu tidak bisa dihitung. Jadi it should be Number ini amount enggak? ya, small amount Ini of match number carbon Amount. kan? dioxide. Iya, amount. Tuh, Ini. oke. 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 Selanjutnya nomor 4, ini several ya, several beberapa berarti harusnya apa? Several Times. Times. ya. Kemudian ini juga another great artist ya, another great artist ya. Satu kita melihat juga ke sini nggih Bapak Ibu was ya. Red blood cell. Melihat ke was. Kita melihat ke kalimatnya, konteks kalimatnya juga ya. Di sini ada another great artist. Di sini ada to be was, berarti ini harusnya tunggal ya. Jadi another great artist of the time of blah 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 blah, blah was Paul Revere ya. Kemudian ini Alzheimer disease affect 2 in 10. 2 pada 10. Kalau 10% bentuk jamaknya apa? People. People, ya, it should be people. Jadi jawabannya yang ini, people. Ya, ini jawabannya yang A, ini number. Oke, lanjut nomor 7. Apa ini nomor 7? Ya, waktu juga dianggap sebagai abstrak ya. Jadi ini harusnya much time ya. Kemudian ini in the Tulsa had a higher number of millionaire ya. Number berarti bisa dihitung it should be millionaires. Ya, ini B. Oke. Betul semua jawabannya? Enggak. Enggak. Ini tadi yang nomor 3 numbers betul ya, Bu. satu malah. Numbers. Nggih, numbers. Ini nomor 6 salah. Ini 7 millionaire. salah. Nomor 8 salah. Saya salah semua. Saya siara semua, tapi ya latihan lah ya, Bu. Nomor 2 malah bener kabeh. Kalau bener kabeh Bu Rika. Bener kok. Belum. BDD, berarti kan BDD, terus 4-nya C ya, Bu? C ya. Terus 5-nya B lagi. Sorry, A, salah. 6 person B. harusnya people. Ya, benar. Ini many harusnya much. Kemudian nomor 8 Salah 3. Iya. Oh ya, bagus itu. Ya udah dapat 500 lah kalau salah 3. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut dengan hal Pak bener Widyo ora kabeh. krungu suarane ndi? Pak Widyo. Pak Wico lagi mandan gak enak badan, nandang kangen karo Pak Kasrin. Salah Bapak satunya Ibu, ini saya. untuk yang structure and written expression-nya dikerjakan itu ya mandiri nggih. Nanti besok saya kasih kuncinya. Ya. Itu nggih. Untuk Sudah besok jam niki, berapa Bu. ini? Udah jam Besok 9.40. libur kok ora. Jadi monggo yang ada waktu silakan mengerjakan ini ya. Ada 20 soal, masing-masing ininya 10, pertanyaan structure 10, pertanyaan ini juga 15 apa ya? 15 ya, written expression 15 nggih. Nanti besok kita bahas. Nun sewu Bapak Ibu, nggih sampun nggih. On cam. Silakan dibuka kameranya. Aduh. Alah, Untuk tesnya ada 2 kemungkinan nih Bapak Ibu, bisa secara online atau gimana ya? Kalau kemarin yang kebidanan kan ada yang datang nggih. Kalau yang nanti keperawatan ini masih dikonfirmasikan apakah akan ada pengawas yang datang dari direktorat atau tidak nggih. Mudah-mudahan usah lah. saya. Ngawasi Mbak Irma saja, Bu. Nggak usah lah. Perwakilan dari rektorat. Lokal saja lah. Kalau saran saya supaya bisa 500 semua, ikunya terpenuhi, nggak usah Kasih diawasi. kuncinya. Kasih kuncinya. Nah iya itu Bu Nining kasih Kasih kuncinya, kuncinya. Bu. Bahaya. Itu mana dapat berkah Mbak nih. Ya. Dapat berkah itu memberikan sesuatu yang nyaman pada Allah. mahasiswa ini super jadinya nyaman, dapat pahala, mendingan dilepas saja. Allah. Allah. Lihat besok. Gitu.
Besok pokoknya pepet terus Mbak Ria, Terus Mbak nggih. Boleh Denok. pakai joki nggak Bu Nining? Lah itu Aduh, jokinya udah kelihatan kok. Mbak nggak Ria berani, nggak pokoknya besok berani. kita pepet. Pepet terus nggih. Ya, Nggih, nanti Betul. saya infokan kembali nggih Bapak Ibu. nggih. Ya. Sambil Ah, dinego nggih Bu Nining. Nggak halo. usah dikasih pengawas lah, sambil dinego. Sambil dinego. Nggih, Yang ngawasi Bu jangannya Nining aja. jadi Mbak Andang nggih. Nggih, Bapak Ibu Kasih senyum yang kuncinya, manis. kasih kuncinya aja Mbak Ning. Kasih kuncinya aja Nah itu lah. bahaya. Nah itu bahaya Ya, kuncinya tuh. kan pos apa pakai kunci. Nanti dikode aja, dikode nggih. Siap nih Bapak Ibu, senyum. Oke, Nih senyum. Senyum. pos pakai Bapak. Bapak Ibu nun sewu, kalau misalnya terpaksa besok apa sih namanya? Apa? Latihannya siang bisa nggak ya? Saya pagi ada acara atau mulai jam 7:30 pripun biar selesai jam Ah, 1. Libur setengah aja 8 Bu. aja maju Bu. Bu libur Bu sekali-kali biar seneng loh siswanya. Libur. Ya, saya juga senang. Kosong Iya. kosong Nggak- Jadi dulu. majukan senang. 7:30 saged nggih. Kaget Dimulai Bu, 7:30 setengah nggih. 8 aja Dengan nggih. bocoran Dimulai otot. Setengah 7:30 sampai jam 9 nggih. Nanti saya Nggih. buka laboratorinya. Nggih, Maju Bapak Di. besok maju nggih. Kalau yang Nggih. telat enggak apa-apa wes. Nggih. Nanti dikasih kunci jawaban. Nggih, nanti malam gara PR Bapak Di. Alhamdulillah jawaban semuanya. Orang bisa nge-gym Mbak Ir. Sampun diambil fotonya Bu. Nggih, sampun. Udah. Nggih, ngejang 7:30 nggih Bapak Ibu sampai jam 9 insyaallah. Nggih. Nggih, matur nuwun.